Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa qala Ya'la ibn al-Walid kuntu amshi yawman ma'a Abi Darda faqultu lah ma tuhibbu liman tuhib. Qala al-maut. Qultu fa illam yamut. Qala yakillu maluhu wa waladuhu. Wa innama uhibbul mauta li'annahu la yuhibbuhu illa al-mu'min wal mautu itlaqul mu'min minas sijn. Wa innama uhibbu qillatal mal wal walad li'annahu fitnatun wa sababun lil unsi bid dunya wal unsu biman la budda min tiraqih ghayatus syaqa. Fa kullu ma siwallah wa zikrih wal unsi bih fala budda min tiraqih 'indal maut la mahalah. ولهذا قال عبد الله بن عمر إنما مثل المؤمن حين تخرج نفسه أو روحه مثل رجل بات في سجن فأخرج منه فهو يتفسح في الأرض ويتقلب بها وهذا الذي ذكره حال من تجافى عن الدنيا وتبرم بها ولم يكن له أنس إلا بذكر الله تعالى وكانت شواغل الدنيا تحبسه عن محبوبه ومقاسات الشهوات تؤذيه فكان في الموت خلاصه من جميع المؤذيات وانفراده بمحبوبه الذي كان به أنسه من غير عائق ولا دافع إلى آخر. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ya'la ibnul Walid berkata, saya berjalan-jalan pada suatu hari bersama Abu Darda radhiyallahu anhu. Lalu saya bertanya kepada Abu Darda, apa yang engkau cintai bagi orang-orang yang engkau cintai? Apa yang engkau cintai bagi orang-orang yang engkau cintai? Abu Darda menjawab, mati. Artinya yang kuinginkan dari orang yang kucintai itu dia menginginkan mati. Yang aku inginkan dari orang yang aku cintai itu bahwa dia ingin mati. Saya bertanya kalau ia belum mati. Abu Darda menjawab, sedikit hartanya dan anaknya. Nah, aku sangat mencintai apabila orang yang kucintai itu sedikit hartanya, sedikit anaknya. Nah, kemudian Abu Darda menjelaskan alasannya. Dan hanya saja saya menyukai mati karena tidak menyukainya melainkan orang mukmin. Tidak menyukai akan mati itu kecuali orang yang beriman. Artinya, kalau orang yang tidak beriman, nah ia tidak suka dengan kematian. Hanya saja menyukai mati, tidak menyukainya melainkan orang mukmin. Dan kematian adalah pelepasan orang mukmin dari tahanan, dari penjara. Kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Nah, dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Nah, siapapun orang dalam penjara pasti hendak keluar dari penjara itu. Sedangkan dunia ini jannatul kafir, surganya orang kafir. Makanya orang kafirnya kadang mau mati, takutan dengan kematian karena ini sudah surganya. Nah, sedangkan orang beriman itu dunia ini penjara. Jadi setiap orang beriman pasti hendak lepas dari penjara, berarti hendak lepas dari dunia. Nah, itu alasan Abu Darda kenapa dia menyukai kematian itu. Karena mati itu adalah satu ibarat dari kebebasan seorang mukmin dari tahanan.
Dan hanya saja saya menyukai sedikit harta dan anak, karena ia adalah fitnah. Anak, harta itu fitnah, ujian. Makin banyak harta, makin banyak anak, artinya makin banyak soal. Makin banyak soal ujian. Sedikit harta, sedikit anak berarti makin sedikit soalnya. Dan sebab bagi kejinakan hati dengan dunia. Kenapa orang beriman yang sebenarnya mereka itu suka dengan kematian, tetapi kenapa mereka kada suka dengan kematian? Karena melihat banyak berisi harta, karena melihat banyak berisi anak lagi halus-halusan. Itu penyebab orang beriman itu kada suka dengan kematian. Jakanya orang beriman itu kada banyak berharta, kada banyak berisi anak, dia akan menyukai kematian yang ibaratnya adalah pembebasan dari tahanan. Dan berjinakan hati dengan orang yang pasti berpisah dengannya adalah puncak celaka. Artinya puncak kesusahan. Makin banyak dalam dunia ini sesuatu yang kita senangi, makin banyak dalam dunia ini orang-orang yang kita cintai, maka makin susah kita berpisah dengannya. Makin susah berpisah dengannya. Dan berjinakan hati dengan orang yang pasti berpisah dengannya adalah puncak celaka, artinya puncak kesusahan, kesedihannya. Orang perantau di negerinya itulah kumpulan keluarganya. Di negerinya itu ada anaknya, ada bininya, ada kuitannya, ada mama abahnya, ada kainya, ada macam-macamnya di kampung halamannya. Lalu dia merantau ke negeri lain. Nah, di negeri lain ini orang ini kada punya kejinakan hati, karena semuaan tinggal di tempat tanah airnya. Nah, orang yang merantau ini pasti menginginkan kembali ke tempat kelahirannya, ke tempat kampungnya, karena di sanalah kumpulan orang-orang yang dia cintai. Di perantauan ini kada ada orang yang dia cintai seperti yang ada di kampung halamannya. Nah, jadi orang yang dalam dunia ini kada banyak yang dicintainya, itu dia akan mudah menghadapi kematiannya. Nah, maulah kita ini kada suka dengan kematian, maulah kita ini susah dengan mati, itu karena kebanyakan yang kita ganang. Nah, kebanyakan yang kita urus, kebanyakan yang kita cintai, itulah yang menyebabkan sulit bagi kita menghadapi mati itu. Nah, itu alasan Abu Darda kenapa beliau menyukai sedikit harta dan anak itu. Maka tiap-tiap sesuatu yang selain Allah mengingatnya dan berjinakan hati dengannya. Setiap sesuatu selain Allah, setiap sesuatu selain daripada zikir, setiap sesuatu selain daripada amalan-amalan, selain itu berjinakan hati dengannya adalah pasti tidak boleh tidak dari berpisah dengannya ketika mati. Nah, kalau kita berjinakan hati dengan selain ibadah, maka itu akan berpisah dengan kita. Dan karena inilah Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya perumpamaan orang mukmin ketika napasnya atau rohnya keluar adalah seperti seorang laki-laki yang bermalam dalam penjara, lalu ia dikeluarkan daripadanya. Maka ia merasa lapang di bumi dan berbulak-balik pada bumi itu.
Dan ini yang disebutkan adalah keadaan orang-orang yang renggang dari dunia. Orang yang menganggap dunia ini penjara sehingga dia ingin dengan kematian, itu orang-orang yang renggang dari dunia ini. Orang-orang yang renggang dari dunia menjadi bosan dengannya dan tidak ada baginya kejinakan hati selain dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang yang hanya senangnya beribadah, orang yang hanya senangnya berzikir kepada Allah, maka dia selalu menunggu akan datangnya kematian itu. Begitu datang kematian, maka dia hadapi dengan hati yang tenang, hati yang senang. Dan adalah kesibukan-kesibukan dunia itu menahannya dari yang dicintainya. Kesibukan-kesibukan dunia itu menahannya dari yang dicintainya. Ini sukanya berzikir, sukanya beribadah kepada Allah, sukanya menuntut ilmu. Cuma kesibukan-kesibukan dunia ini yang menghalanginya. Nah, kesibukan-kesibukan dunia ini yang menahannya daripada mendekati, menghampiri yang dicintainya. Dan menahan nafsu syahwat itu menyakitinya. Menahan nafsu syahwat itu adalah sesuatu yang menyakiti. Kita ini sukanya berzikir, sukanya menuntut ilmu, sukanya berbuat kebaikan. Cuma urusan dunia ini yang menghalangi kita. Itulah urusan, habis ini datang lagi semacam masalah, habis lagi ini lagi masalah. Kada anak harta nang bermasalah, kada harta anak nang bermasalah, macam-macam. Nah, itu mengganggu kita kepada sesuatu yang kita sukai, umpamanya zikir kepada Allah. Dan hal itu adalah menyakitkan karena terhalangnya kita dari melakukan sesuatu yang kita sukai daripada ibadah tadi. Maka pada kematian itu terlepasnya dari semua yang menyakitkan dan kesendiriannya dengan yang dicintainya. Nah, kalau sudah inya mati, kada ada lagi nang menyibukkan inya urusan anak, urusan harta, urusan macam-macam. Tinggal lagi inya berduaan dengan yang selama ini dicintainya daripada amal kebaikan, yang dengannya kejinakan hatinya tanpa sesuatu rintangan dan tidak ada yang menolak atau yang mengganggu. Nah, itulah alasan kenapa mati itu merupakan sesuatu yang diingini oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Alangkah patut yang demikian bahwa itu adalah puncak kenikmatan. Alangkah patut yang demikian bahwa itu adalah puncak kenikmatan. Orang yang beriman, yang mencintai ibadah, begitu dia mati, itu merupakan puncak kenikmatannya karena terbebas dari gangguan-gangguan yang selama ini menghalangi ibadahnya. Alangkah patut yang demikian bahwa itu adalah puncak kenikmatan dan kelezatan bagi orang yang mati syahid, yang mereka itu gugur fisabilillah. Karena mereka itu, orang-orang yang mati syahid itu tidak maju berperang, melainkan dengan memutuskan perhatian mereka dari hubungan-hubungan dunia. Orang yang siap mati syahid, orang yang siap berperang fisabilillah itu ialah orang-orang yang memutuskan hubungan dari dunia. Karena kalau orang itu masih ada hubungan kecintaan kepada dunia ini, pasti dia kada akan mau ikut berperang fisabilillah itu. Nah, jadi orang yang maju berperang sehingga gugur fisabilillah itu orang-orang yang sudah memutuskan perhatian kepada dunia.
rindu kepada bertemu dengan Allah Ta'ala, lagi ridha dengan dibunuh dalam mencari keridhaannya. Maka kalau ia melihat kepada dunia, maka ia telah menjualnya karena tunduk dengan akhirat. Kalau dia melihat dunia, orang yang berperang ini ia melihat dunia, dunia itu sudah dijualnya. Dunia sudah dijualnya dengan akhirat. Dan penjual itu hatinya tidak berpaling, tidak menoleh kepada yang dijual. Biasa penjual tuh karena mau menjual karena kada sayang lagi, karena ada keuntungan. Nah, penjual tuh biasanya kada mengganang lagi lawan yang dijualnya. Kalau dunia ini sudah kita jual dengan akhirat, dunia kita jual dengan ibadah, maka dia kada akan berpaling menoleh kepada dunia karena sudah dijual. Barang dijual biasanya mudah dilupakan. Dan kalau ia memandang kepada akhirat, maka ia telah membelinya dan ia rindu kepadanya. Akhirat itulah hurupannya daripada dunia itu. Nah, maka alangkah senangnya dengan apa yang dibelinya apabila ia melihatnya. Kalau orang nang menukar itu biasa, nah begitu nukar itu berapa hari sudah menggandang nang ditukar nih barangnya, kalau kayak ini kayak itu. Nah, belum lagi sampai ke rumah nang ditukar nang dipesan nih sudah mengganang, sudah rindu hendak melihat barang nang pacang ditukar itu. Nah, kalau dijual itu mudah melupakan karena barang itu sudah dijual. Nah, demikian orang-orang yang menjual dunia dengan akhirat. Dan alangkah sedikitnya perhatiannya kepada apa yang telah dijualnya apabila ia telah berpisah dengannya. Namun dijual, diambil orang, ya kada menggandang lagi. Dan semata-mata hati bagi mencintai Allah Ta'ala itu kadang-kadang bertepatan pada sebagian keadaan. Kita ini kadang-kadang ada saatnya hati itu nangpul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang hati kita ini ada malam atau siang atau saat-saat tertentu nang hati kita itu 100% kepada Allah. Tetapi itu tidak diperoleh kematian atasnya. Nah, di saat-saat hati kita nangpul kepada Allah tuh kita kada mati saat itu. Nah, karena masa itu hilang, timbul pulang hati kita pikiran-pikiran macam-macam. Nah, padahal jakanya waktu kita hati tadi pul lawan Allah, di situ kita mati, nah sama dengan orang yang mati syahid itu. Artinya menemui kematian dengan kegembiraan, dengan kesenangan. Tetapi itu tidak diperoleh kematian atasnya, lalu ia berubah. Nah, kadang-kadang besok siang bisa berubah lagi hati, kada kayak malam tadi. Malam tadi bagus, hati jinak lawan Tuhan, hati kita senang munajat kepada Allah, hati kita sudah melupakan apa-apa dari dunia. Tapi kan esok pagi bisa berubah. Nah, kalau orang mati syahid itu begitu dia hendak terjun dalam medan perang, itu hati mereka sudah kepada Allah. Nah, sampai ia mati kada berubah hatinya. Nah, itu bedanya. Dan berperang itu sebab bagi kematian, maka ia menjadi sebab bagi mendapatkan kematian atas keadaan seperti ini. Maka karena ini besarlah kenikmatan. Karena arti kenikmatan adalah bahwa manusia mencapai apa yang dikehendakinya. Arti kenikmatan itu bahwa seseorang mencapai apa yang diinginkannya. Allah Ta'ala berfirman, walahum ma yashtahun. Artinya, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Nah, di surga itu kenapa di surga itu disebut negeri kenikmatan? Karena di surga itu apa yang kita kehendaki tercapai tanpa susah payah. Hendak ini ada, hendak itu ada, hendak ini ada. Nah, itulah puncak kenikmatan. Dalam dunia kada kawa, walaupun banyak diisi duit kada kawa, hendak itu ada, hendak ini ada. Jadi dalam dunia ini kada kawa disebut sebagai negeri kenikmatan karena apa yang kita kehendaki belum tentu bisa ada.
Lain hal dengan surga, itu disebut negeri kenikmatan karena di surga itu walahum ma yastahun, artinya dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Maka inilah paling menghimpunkannya ibarat dari makna-makna kelezatan surga. Dan paling besarnya azab adalah bahwa manusia dicegah dari apa yang dikehendakinya. Jadi paling besar azab itu bukan kada berduit, bukan garing, bukan sakit, tapi puncak dari azab itu kada kau bakal hendak. Kada kau bakal hendak. Hendak ini kada boleh jurang. Hendak itu kada boleh. Hendak ini kada kawa. Semua yang dikehendaki kada kawa. Itu sebenarnya puncak daripada azab. Dan itulah apa yang ada di dalam api neraka itu. Di dalam neraka itu kayak itu sudah ada azab-azab zahir, azab-azab batin. Nah, apa nang dikehendaki kada kawa jadi. Hendak itu kada kawa, hendak minum kada kawa, hendak makan kada kawa. Nah, itulah puncaknya sengsara di dalam neraka itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahila bainahum wa bainama yashtahun, dan dihalangi antara mereka dan apa yang mereka inginkan. Maka inilah paling menghimpunkan ibarat bagi siksaan-siksaan penghuni neraka jahanam itu. Kenikmatan ini diperoleh oleh orang yang mati syahid. Kenikmatan itu diperoleh orang yang mati syahid, sebagaimana bahwa ia telah memutuskan dirinya dengan tanpa penundaan, dan ini adalah perkara yang terbuka bagi orang yang memiliki hati dengan nurul yakin. Orang yang mempunyai hati dengan cahaya yakin, dia melihat bahwa orang yang mati syahid itu adalah merupakan orang yang sampai dalam puncak kenikmatannya. Jika kamu menghendaki atas hal ini penyaksian dari segi pendengaran, maka semua hadis yang mengenai orang-orang yang mati syahid itu menunjukkan atas yang demikian. Dan setiap hadis itu memuat atas keterangan tentang puncak kenikmatan mereka dengan ibarat yang lain. Maka telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir, ujar Nabi, ala ubashiruka ya Jabir, artinya maukah aku menyampaikan berita gembira kepadamu wahai Jabir. Dan ayahnya Jabir ini telah mati syahid pada perang Uhud. Jabir bin Abdullah ini mati syahid dalam perang Uhud. Lalu ujar Nabi, kam hakunlah wahai Jabir, aku sampaikan kabar gembira. Lalu ia berkata, iya, mudah-mudahan Allah memberi berita gembira kepada engkau dengan kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, kabar gembiranya itu, Inna Allah azza wa jalla qad ahya abaka wa aq'adahu baina yadayhi wa qala tamanna alayya ya abdi a'taituka faqala ya rabbi ma abadtuka haqqa ibadatik atamanna alayka an taruddani ila dunya fa uqatila ma'a nabiyyika fa uqtala fika marratan ukhra qala lahu innahu qad sabaqa minni annaka ilaiha la tarji'u. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menghidupkan ayahmu wahai Jabir dan mendudukkannya di hadapannya, dan ia Allah berfirman, ujar Allah lawan abahi kamu wahai Jabir, mohonlah, berangan-anganlah. Bahasa kita jam hendak napa wahai Abdullah, wahai ayahnya Jabir. Nah, ujar Tuhan, jam hendak apa? Berangan-anganlah kepadaku wahai hambaku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Lalu ayahmu berkata, ujar Nabi, kamu abahikam menjawab Jabir, wahai Tuhan, saya tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Saya memohon kepadamu agar mengembalikanku ke dunia.
Lalu saya berperang bersama nabimu, maka saya terbunuh pada jalanmu pada kali yang lain. Nah, permintaan abahnya ini kepada Allah, hendak dibulikakan pulang dalam dunia. Nyaman umpat berperang pulang mati, nah, dihidupakan pulang, kena umpat berperang mati pulang, dihidupakan lagi umpat berperang lagi mati pulang. Daripada menunjukkan bahwa kelezatannya orang yang mati syahid fisabilillah itu nang hendak mati, yaitu yang sudah mati itu hendak hidup lagi supaya dibunuh di dalam sabilillah itu. Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, sesungguhnya telah terdahulu daripadaku bahwa kamu tidak akan kembali ke dunia. Itu sudah ketetapanku sejak azali, orang yang sudah mati itu tidak akan kembali ke dunia. Nah, itu kabar gembira yang disampaikan Nabi kepada Jabir. Ka'ab berkata, didapatkan seorang laki-laki di surga menangis. Ada orang di surga menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, mengapa kamu menangis sedangkan kamu di surga? Laki-laki itu menjawab, saya menangis karena saya tidak dibunuh di jalan Allah. Saya menangis karena saya tidak dibunuh di jalan Allah, melainkan hanya sekali. Maka saya menginginkan agar saya dikembalikan ke dunia, lalu saya terbunuh di jalan Allah beberapa kali. Ini nas lagi, dalil lagi yang menunjukkan bahwa orang yang mati dalam sabilillah itu bukan sesuatu yang sakit, tetapi sesuatu yang sangat lezat yang mereka rasakan. Buktinya mereka minta kembali ke dunia, dihidupkan dan dibunuh lagi fisabilillah. Ketahuilah bahwa orang mukmin itu, orang yang beriman itu terbuka baginya sesudah mati dari luasnya keagungan Allah. Sesuatu yang dunia dibandingkan dengannya adalah seperti penjara dan tempat yang sempit. Orang yang beriman itu, dia sesudah meninggal dunia itu melihat, oh ini sekalinya ganjarannya orang yang menuntut ilmu. Dalam dunia hanya dia bisa membaca, bisa mendengarkan, bisa membayangkan. Oh ini ganjarannya sekalinya orang yang sembahyang sunat subuh. Yang dalam dunia hanya tahu dari hadis Nabi, orang yang sembahyang sunat subuh itu diganjar dengan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Dalam dunia kita bisa membayangkan aja, bisa mendengarkan hadis-hadis Nabi. Nah sesudah kita mati terbuka, oh ini sekalinya ganjarannya. Bahwa orang beriman itu terbuka baginya sesudah mati dari luasnya keagungan Allah. Sesuatu yang di dunia dibandingkan dengannya adalah seperti penjara dan tempat yang sempit. Dan perumpamaan orang mukmin adalah seperti orang yang dipenjarakan dalam rumah yang gelap, yang dibuka baginya pintu ke kebun yang luas sisi-sisinya, yang pandangannya tidak sampai yang paling jauh dari kebun itu. Di dalamnya ada macam-macam pohon, bunga-bunga, buah-buahan dan burung-burung. Maka ia tidak ingin kembali ke penjara yang gelap itu. Nah, sudah jelas itu. Jadi orang yang mukmin ini dalam dunia ini laksana dalam penjara yang gelap gulita. Begitu dia mati, nah melihat tempatnya yang istimewa di sisi Allah. Dan Rasulullah SAW telah membuat perumpamaan baginya. Maka beliau bersabda kepada seorang laki-laki yang meninggal dunia, asbaha hadza murtahilan 'anid dunya wa tarakaha li ahliha fa in kana qad radiya fala yasurruhu ay yarji'a ila dunya kama la yasurru ahadukum ay yarji'a ila batni ummi. Artinya,
Ujar Nabi, jadilah orang ini nang mati nih berangkat dari dunia dan meninggalkannya bagi penghuninya. Jika ia ridha, maka ia tidak ingin kembali ke dunia. Sebagaimana seseorang dari kamu tidak senang, tidak mau kembali ke perut ibunya. Nah, dunia itu laksana janin yang dalam parut. Nah, begitu dia keluar ke alam dunia, nah itulah laksana orang mukmin yang meninggal dunia, keluar dari penjara menuju kepada tempat yang lapang, yang luas, yang indah itu. Maka beliau memberitahukan kepadamu dengan hadis ini bahwa perbandingan luasnya akhirat dengan dunia adalah seperti perbandingan luasnya dunia dengan gelapnya rahim ibu itu. Nah, kayak apa dunia dibanding dengan rahim ibu? Nah, kayak itulah bandingnya dunia seperti rahim ibu, akhirat seperti luasnya dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathalal mu'min fid dunya kamathalil janin fi batni ummih, idza kharaja min batniha baka ala makhrajihi hatta idza ra'a ad-daw'a wa wudi'a lam yuhibba ay yarji'a ila makani." Artinya sesungguhnya perumpamaan orang mukmin di dunia adalah seperti perumpamaan janin dalam perut ibunya. Apabila ia keluar dari perut ibunya, maka ia menangis atas keluarnya. Waktu keluar itu menangis bang dulu, maka karasan keluarnya, menangis inya. Sehingga apabila ia melihat cahaya dan diletakkan, maka ia tidak suka kembali ke tempatnya. Nah, sama orang beriman itu mati sakit, dia menangis. Begitu sudah melihat apa yang disediakan Allah kepadanya, kada ingin lagi kembali kepada kehidupan dunia ini. Nah, begitu pula seorang mukmin itu ia bersedih karena kematian. Maka apabila ia sampai kepada Tuhannya, maka ia tidak suka kembali ke dunia, sebagaimana bayi tidak suka kembali ke perut ibunya. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa si fulan telah meninggal dunia. Ujar orang lawan Nabi, tu si fulan mati, meninggal dunia. Maka beliau bersabda, ujar Nabi, mustarih au mustarahun minhu. Mustarih au mustarahun minhu. Artinya ia beristirahat. Orang mati itu Nabi ia beristirahat, atau orang-orang lain diistirahatkan daripadanya. Antara dua aja. Orang mati itu antara dua, bila kada inya nang istirahat atau orang lain yang istirahat. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan mustarih, ia beristirahat kepada orang mukmin. Orang mukmin itu kalau inya mati, inya istirahat. Istirahat apa? Istirahat daripada menghadapi godaan, cobaan, kesempitan, kesusahan dalam dunia. Dia sudah pindah ke alam lain dengan yang lebih baik, lebih indah, lebih nikmat. Jadi orang mukmin itu bila mati mustarih, dia istirahat. Dan dimaksud Nabi dengan mustarah minhu, diistirahatkan kepada orang yang zalim. Nah, orang zalim itu kalau inya mati nang hidup ni istirahat, inya nang ampih istirahat. Kan orang ini suka berbuat keunaran, suka berbuat kezaliman, suka menyakiti orang. Inya mati, nah orang istirahat lapang. Inya nang sibuk pulang mbah mati itu. Jadi orang mati itu antara dua, bila kada inya nang istirahat atau nang ditinggal istirahat. Kalau orangnya mukmin, orangnya baik, mati inya istirahat. Kalau orangnya zalim, nah inya mati nang tinggal nang istirahat nang lapang artinya. Abu Umar sahibus Suqya berkata, ini Umar meliwati kami
sedangkan kami adalah anak kecil. Lalu ia memandang ke kuburan. Maka tiba-tiba ia melihat tengkorak manusia. Maka ia menyuruh seorang laki-laki untuk menutupinya. Kemudian ia berkata, sesungguhnya badan ini tidak dibawa mudarat oleh tanah sedikit pun, dan hanya saja rohlah yang disiksa dan diberi pahala sampai hari kiamat. Karena hari kiamat hanyar, badan itu dikumpulkan kembali, dimasukkan roh lagi. Selama ini belum hari kiamat, itu hanya roh yang menerima kesenangan, yang menerima kesengsaraan bagi yang jahat, itu roh. Sedangkan badan ini, ujar Abu Umar tadi, badan ini sedikit pun tidak dimudaratkan oleh tanah. Hanya rohlah yang disiksa dan diberi pahala sampai hari kiamat. Sekarang ini yang di dalam kubur itu hanya rohnya yang diberi kenikmatan bagi yang baik, diberi siksa bagi yang jahat. Karena kalau sudah hari kiamat, badan-badan jasmani yang hancur berserakan di bumi itu dikumpul lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan, dikembalikan roh kepadanya untuk dibangkit dan dihalau menuju padang mahsyar. Dari Ammar bin Dinar ia berkata, tidaklah seorang mayit yang meninggal dunia melainkan ia tahu apa yang terjadi pada keluarganya sepeninggalnya. Tidaklah seorang mayit yang meninggal dunia melainkan ia tahu apa yang terjadi pada keluarganya sepeninggalnya. Kelakuan anaknya ke ini, imbahnya meninggal dunia, kelakuan ini jam ini, ketahu si mayit itu. Makanya salah satu mudarat daripada perbuatan maksiat, karena satu maksiat itu memudaratkan 10 kemudaratan. Di antaranya adalah orang yang melakukan maksiat itu membuat sedih, membuat kada nyaman orang yang sudah mati di antara orang tuanya. Jar Nabi, la tu'zu mautakum, jangan kau sakiti orang-orang yang sudah mati dari orang tua kamu itu dengan melakukan kemaksiatan. Kita maksiat sidin tahu, sudah mati abah mama kita dikubur tahu, anak sidin melakukan ini melakukan itu, berarti membuat sedih mereka yang dalam kubur itu. Ia tahu apa yang terjadi pada keluarganya sepeninggalnya, dan sesungguhnya mereka memandikannya, tahu memandikan aku si anu, dan mengkafaninya, dan sesungguhnya ia memandang kepada mereka. Tahu, roh memandang, memandinya si ini, mandi tubuhnya ini, mengkafani ini, semuaan tahu. Malik bin Anas rahimahullah berkata, telah sampai kepadaku kabar hadis bahwa roh-roh orang-orang mukmin itu dilepas, ia pergi kemana ia kehendaki. Orang-orang beriman itu rohnya dilepas oleh Allah kemana ia hendak, anak ke sana kemari dalam waktu yang singkat sampai datang ke sana melangi anaknya, datang ke sana melihat cucunya, datang ke mana melihat anak buahnya. Pokoknya kalau ia beriman meninggal dunia, rohnya dilepas oleh Allah kemanapun dia pergi, dikehendakinya akan sampai.